Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Muhammad Fahri SPP, FAPSR, FISR selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, untuk anggota dari kelompok 2 yaitu ada Kalisa Zahra Sebayang, ada Mahalani Putri Winardi, dan ada saya sendiri Wafa Nurul Syahida. Nah, untuk outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada definisi mengenai budaya organisasi, yang kedua ada nilai budaya organisasi, yang ketiga karakteristik budaya organisasi, keempat fungsi budaya organisasi, yang kelima perbedaan budaya organisasi adaptif dan non-adaptif, kemudian yang keenam ada faktor penentu budaya organisasi, yang ketujuh konsep nilai budaya organisasi, dan yang kedelapan menciptakan budaya organisasi. Nah, untuk outline yang pertama yaitu definisi dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga dapat dimengerti sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang terdapat di dalam sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, di sini ada definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Edgar Schein, budaya organisasi adalah salah satu pola asumsi dasar yang berkembang di dalam suatu kelompok. Hal ini dilakukan ketika sekelompok orang tengah melakukan adaptasi dengan eh, mengatasi permasalahan internal dan eksternal dengan segala pertimbangan. Nah, kemudian menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem yang dimaknai dan dimiliki bersama oleh setiap anggota sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa. Kepada Kalisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Wafa. Selanjutnya ada nilai budaya organisasi. Yang pertama ada tujuan, kemudian konsensus, keunggulan, kesatuan, prestasi, empiris, keakraban, dan integrasi. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi. Budaya organisasi umumnya memiliki karakteristik yang sedikit memaksa anggotanya untuk selalu inovatif agar bisa berkembang di dalam organisasi. Kemudian perhatian terhadap detail. Budaya organisasi ini juga mengharapkan para anggotanya untuk bisa bekerja secara detail sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berpotensi merugikan organisasi. Kemudian orientasi pada hasil. Beberapa budaya organisasi juga ada yang berorientasi hanya pada hasilnya. Jadi budaya ini cenderung fokus pada hasilnya tetapi bukan pada prosesnya. Dengan kata lain, apapun proses yang ditempuh, yang terpenting adalah hasil akhirnya. Selanjutnya ada orientasi pada anggota. Budaya organisasi ini juga ada yang berorientasi pada anggotanya. Jadi maksudnya itu organisasi akan mementingkan keberadaan anggotanya dan menganggap anggotanya itu sebagai aset untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada orientasi pada tim. Organisasi ada pula yang berorientasi pada tim. Jadi budaya ini menekankan pada proses kerjasama yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada agresivitas. Agresivitas ini maksudnya adalah adanya perilaku yang cenderung negatif antar anggota kelompok. Kemudian stabilitas. Stabilitas adalah kondisi di mana para anggota dapat mempertahankan organisasinya dari pengaruh pihak luar. Kemudian ada fungsi budaya organisasi. Dari sisi fungsi, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, budaya ini mempunyai suatu peran membeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.
Kemudian ada perbedaan budaya organisasi adaptif dan non-adaptif. Budaya organisasi adaptif cenderung terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan belajar dari pengalaman. Mereka mendorong kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sebaliknya, budaya organisasi non-adaptif itu cenderung kaku, kemudian kurang responsif terhadap perubahan dan mungkin lebih mempertahankan statusnya. Kemudian ada dalam budaya adaptif, karyawan merasa nyaman mencoba hal baru dan berbagi ide. Sebaliknya, budaya non-adaptif itu mungkin menciptakan resistensi terhadap perubahan dan kurangnya motivasi untuk mencari solusi baru. Kemudian penting untuk organisasi memahami kebutuhan adaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalisa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maharani. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama, faktor karakter perorangan. Faktor karakter perorangan itu adalah individu yang berada dalam organisasi tersebut. Setiap perusahaan itu memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda, disebabkan oleh perbedaan nilai, kepribadian, dan etika setiap individu dalam organisasi masing-masing. Faktor perorangan ini dibagi menjadi dua, yaitu subfaktor pemimpin. Subfaktor pemimpin yaitu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena nilai-nilai kepribadian dan kepercayaan pemimpin itu memberikan skenario yang mempengaruhi perkembangan budaya organisasi. Yang kedua itu ada subfaktor anggota. Subfaktor anggota yaitu ya orang yang memiliki karakteristik, pandangan, dan kepercayaan yang sama terhadap nilai-nilai budaya organisasi. Yang kedua, ada faktor etika organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki etika baik terhadap pihak luar ataupun sama kita. Yang ketiga, yaitu faktor pembagian hak atau kekuasaan. Pembagian hak dalam sebuah organisasi, property of rights, yaitu hak untuk memakai sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu ada faktor struktur organisasi. Struktur organisasi ini memiliki peran penting dalam budaya organisasi, karena hal inilah yang membentuk karyawan dalam melakukan aktivitas mereka serta berjalannya informasi dalam organisasi. Konsep nilai budaya organisasi. Pandangan holistis ini mencakup semua fase budaya dan memadukan perkembangan historikal dengan sifat evolusioner yang dinamik. Yang kedua, pandangan variabel disebut juga pandangan perilaku, lebih memfokuskan pada ekspresi budaya yang dapat disimak dalam bentuk verbal dan perilaku fisikal atau praktik. Yang ketiga itu pandangan kognitif, memfokuskan pada ide-ide, konsep-konsep, rancangan-rancangan, juga keyakinan, nilai-nilai atau norma yang dilihat sebagai inti. Yang terakhir itu ada menciptakan budaya organisasi. Teori yang mendukung kepemimpinan menciptakan budaya organisasi dikenal dengan paham kritisme. Book 2011 itu menemukan bahwa kepemimpinan organisasi merupakan faktor utama terciptanya budaya organisasi, sehingga setiap pemimpin itu akan membawa perubahan pada budaya organisasi. Hack 2013 itu juga berpendapat bahwa berperilaku dan sikap dalam kepemimpinan itu organisasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kultur baru dalam sebuah organisasi yang menjadi konsensus sikap, perilaku, dan kebiasaan seluruh organisasi sehingga terciptalah budaya organisasi yang menjadi panutan. Menurut Sergio Vanni dan Heck et al. 2013 itu menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan dalam membentuk sebuah organisasi berdampak terhadap budaya organisasi. Kepemimpinan bergaya demokratis mengakibatkan perilaku dan kebiasaan yang dihapus budaya organisasi yang dianut oleh anggotanya, lebih fleksibel,
dan saling menghargai antar individu organisasi. Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan autokratis pada setiap individu, organisasi itu cenderung kaku dan tertutup. Plenor 2012 itu bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dan budaya organisasi. Jika perilaku bawahan sesuai dengan program yang telah digariskan oleh pemimpin, maka nilai yang diperoleh adalah tinggi. Dan sebaliknya, bila perilaku individu dalam organisasi jauh dari kebenaran, sebagaimana yang dituangkan dalam program kerja oleh pemimpin, maka di situ nilainya akan rendah. Dengan demikian, budaya diciptakan oleh pemimpinnya. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.